tentara Belanda ini tuh mengambil alih sistem pengajian-pengajian yang ada pada saat itu, karena mereka tuh menganggap bahwasanya pengajian-pengajian ini tuh sebuah sumber atau apa ya, kayak perkumpulan yang menghasut perpecah belahan gitu loh. Jadi saking takutnya Belanda ini tuh sebenarnya sama orang-orang Indo ini tuh gitu kan, sampai pengajian-pengajian tuh dicurigai gitu kan, kayak dicurigai bahwasanya ini nih perkumpulan yang dapat memecah belahkan, mempropaganda gitu kan. Padahal kan itu cuma pengajian gitu loh. Oke sobat muslim, mari kita mundur ke tahun 1825. Di situ tuh pernah kejadian yang dimana dikenal dengan masyarakat dengan sebutan Perang Jawa. Nah, Pangeran Diponegoro ini memimpin perang yang dinamakan Perang Jawa ini. Tapi sebelumnya kita perlu kenali bahwa Pangeran Diponegoro ini guys nggak mau yang namanya terjun ke dalam dunia politik. Karena apa? Ya tahu gitu kan, kita sama-sama tahu gimana gelapnya dunia politik ini. Pokoknya sebenarnya awal-awal mulanya itu Pangeran Diponegoro itu mau itu kayak fokus ibadah doang, fokus beribadah, fokus bermasyarakat, fokus bermuamalah dengan orang sekitar tanpa harus ada kaitannya dengan perpolitikan duniawi gitu guys. Tapi siapa sangka kala itu Pulau Jawa ini sedang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami masa-masa yang sangat kelam gitu kan, dijajah oleh Belanda, yang dimana waktu itu pajak itu sangat naik tinggi sekali, terus dimana waktu itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak manusiawi dikerjakan oleh warga-warga Pulau Jawa seperti itu. Dan bahkan titiknya itu ketika Belanda ini mengingkari janjinya atau mengingkari sebuah kesepakatan yang ia buat bersama para penduduk Jawa. Nah, disitulah muncul keinginan Pangeran Diponegoro ini untuk terjun ke dalam dunia politik, untuk terjun bahkan sampai memimpin peperangan yang disebut dengan Perang Jawa pada masa itu. Oke sobat muslim, asalkan sobat muslim tahu sekelam apa, sekejam apa tentara Belanda kepada pasukan Jawa saat itu. Jadi pernah nih suatu ketika ada seorang buruh atau seorang pegawai di salah satu kebun tebu yang bekerja, ya sebenarnya itu kebun tebu Indonesia ya, yang dikuasai oleh Belanda lah. Dia mengeluhkan bahwasanya, "Tuan, kita nih gimana Tuan? Kita nih bekerja ini udah nggak manusiawi lagi. Kami bekerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dari malam sampai ketemu malam lagi. Tapi kami tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Untuk makan aja kami masih merasa sulit." Bukannya dibantu, bukannya diringankan, malah tentara Belanda ini menjawab dengan sombong, dengan semena-mena. Jawabannya tuh kayak, syukur aja dikasih kerjaan. Lihat noh, di Eropa untuk kerja aja tuh mereka tuh masih bisa syukur kayak gitu kan. Kalian nih untung-untung gitu kan masih bisa hidup. Oh di Eropa mereka tuh udah pantang-panting cuma nyari kerjaan doang, belum kerja kayak gitu kan. Kayak mohon maaf ini kan oke, jadi itulah sekejam itu kan tentara Belanda saat itu. Nah pertanyaannya gitu kan, kok bisa? Padahal bukannya masa itu tuh dipimpin oleh keratonnya dipegang oleh Sultan Hamengkubuwono V. Nah, jadi pada masa itu Sultan Hamengkubuwono V ini tuh masih berusia sangat muda, guys. Nah, jadi sebenarnya tuh kepemimpinan ini tuh dipegang oleh Fatih Danureja IV, yang dimana si Fatih ini tuh pro Belanda. Sebenarnya nggak pro Belanda sih, lebih ke kayak main aman gitu loh guys. Jadi pernah nih salah satu pimpinan keraton itu kayak mengeluhkan, "Tih gimana nih Tih?" Gitu, udah kayak bestie baik nih gue sama si Patih. "Tih gitu, gimana nih rakyat kita ini semakin sulit, banyak yang mengeluhkan tentang pajak yang menggila, banyak yang mengeluhkan tentang mereka tuh dikerja paksa, dikerja kayak diperlakukan secara tidak manusiawi oleh tentara Belanda. Gimana nih, apa yang bisa kita lakukan?" gitu kan. Bukannya membantu rakyat, bukannya terjun ke jalan untuk untuk melakukan sebuah perbaikan, si Patih Danureja IV ini malah menjawab, "Ya sudahlah, mau gimana lagi? Orang kita pun begini pun keadaannya itu pun gara-gara Belanda. Makanya kenapa keraton ini masih bisa berdiri kokoh sampai sekarang? Ya seharusnya kita bersyukur lah. Mungkin itu adalah harga yang setimpal yang harus mereka bayar." Gitu jawabannya si Patih Danureja IV ini guys. Gimana nggak geram waktu itu kan. Nah,
Tapi setelah itu guys, yang lebih menyakitkan lagi, yang lebih miris lagi, yang lebih menyayat hati lagi itu adalah kondisi masyarakat atau kondisi rakyat yang berada di luar keraton. Mereka tuh semakin tersiksa, semakin kelaparan, jadi jumlah kelaparan semakin meningkat. Dan yang lebih tidak manusiawi lagi ini tuh hampir dari seluruh warisan leluhur ini tuh Belanda nih mau menguasain gitu guys. Jadi nggak cukup menjajah secara fisik, jadi tuh mereka tuh hampir mau menguasai warisan leluhur yang dimiliki oleh masyarakat saat itu. Nah, bahkan pohon-pohon jati yang umurnya tuh udah ratusan tahun itu diambil alih oleh Belanda, bahkan sampai perusahaan-perusahaan yang dimiliki yang ada pada saat itu tuh diambil alih oleh Belanda dan dibayar dengan harga yang sangat murah. Ya mau bagaimana lagi gitu kan. Nah, belum lagi pada saat itu yang lebih menyakitkan lagi itu adalah sistem tanam paksa atau apa sih bahasa ininya, bahasa kerennya gitu, bahasa Lomboknya Kalterstelsel gitu kan. Ya Kalterstel ini gimana sih ya nyebutannya, Kalterstelsel gitu kan. Ya pokoknya sistem tanam paksa yang dimana di lahan masyarakat pada saat itu di pekarangan rumah atau pokoknya di lahan-lahan yang milik masyarakat Jawa saat itu tuh ada yang namanya itu tanam paksa, yang dimana mereka tuh disuruh tanam tebu, tanam kopi, pokoknya tanam kayak begitu-begitu. Nah, sampai sehingga apa? Hal ini pun menyebabkan mereka tuh akhirnya nggak punya lahan lagi untuk menanam bahan pangan, bahan pokok kayak padi, pokoknya kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Nah, inilah juga yang menyebabkan tingkat kelaparan semakin meningkat. Oke lah ya, perekonomian diambil alih, para masyarakat disuruh kerja rodi, para masyarakat disuruh kerja paksa. Tapi yang lebih genggongnya lagi nih, tentara Belanda ini tuh mengambil alih sistem pengajian yang ada pada saat itu, karena mereka tuh menganggap bahwasanya pengajian ini tuh sebuah sumber atau kayak perkumpulan yang menghasut perpecah belahan gitu loh. Jadi saking takutnya Belanda ini tuh sebenarnya sama orang-orang Indo ini tuh gitu kan, sampai pengajian tuh dicurigai gitu kan, kayak dicurigai bahwasanya ini nih perkumpulan yang dapat memecah belahkan, mempropaganda gitu kan. Padahal kan itu cuma pengajian gitu loh. Bahkan ada tuh kiai-kiai yang dituduh sebagai provokasi gitu kan. Nah, makanya pernah nih satu kejadian kayak di perkumpulan kecil, di forum kecil itu, di situ diisi oleh kiai-kiai dan para pemuda-pemuda itu sampai mengeluhkan atau berdiskusi lah kayak, nih gimana nih, kita ini udah nggak bisa diam begini aja, diam ditindas, diam diinjak-injak seperti ini, kita ini harus bertindak gitu kan, kita ini harus melawan kayak gitu kan. Nah, jadi mereka nih ingin melakukan perlawanan gitu kan, tapi siapa nih yang bisa memimpin kita nih, kan kita nih belum ada power yang bagaimana gitu kan, kita belum ada game, sedangkan pemimpin kita pun Patih dan Raja pun kan ya agak pro ke Belanda gitu kan. Nah, jadi mereka nih bingung juga kan. Nah, sehingga pemikiran mereka ini sepakat tertuju ke Pangeran Diponegoro yang merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Ya, jadi Pangeran Diponegoro ini terkenal memang orangnya bermasyarakat, taat kepada agama, terus habis itu sangat mengayomi masyarakat, pokoknya merakyat banget gitu orangnya beliau ini ya. Jadi makanya kenapa tuh mereka meyakini bahwasanya Pangeran Diponegoro ini bisa nih memimpin pasukan. Tapi sobat muslim ingat, Pangeran Diponegoro ini masalahnya nggak mau terlibat konflik langsung dengan Belanda, nggak mau yang kayak berpolitik-politik begitu, karena ya tahu sendiri konsekuensinya, bukan malas ya, bukan nyari aman, tapi kan daripada milih ribut gitu kan, mendingan beliau ini udah dakwah aja lah kayak gitu kan, mengayomi rakyat kecil lah kayak gitu kan. Tapi masalahnya nggak bisa nih, kita butuh sosok pemimpin yang berani gitu kan. Jadi satu-satunya harapan ini memang hanya Pangeran Diponegoro doang gitu kan. Jadi bahwa ada yang waktu itu yang ngingetin Pangeran Diponegoro tuh bahwasanya kita dakwah nih
bukan cuman sekedar ceramah. Kita berperang itu juga merupakan sebuah jihad fisabilillah. Bahkan mungkin terhitung ketika kita meninggal, ketika kita meninggal dalam keadaan perang, membela agama. Ini kan ibaratnya penindasan agama juga dong, karena kan kiai-kiai dibatasan nih kajiannya. Kalau seandainya kita syahid, kalau kita seandainya kita meninggal pada saat peperangan itu kan bisa dihitung dengan syahid fisabilillah seperti itu. Pokoknya kayak gitu-gitu, ada negosiasi antara masyarakat dengan Pangeran Diponegoro atau memunjuk Pangeran Diponegoro ini supaya mau memimpin peperangan gitu kan. Nah, jadi adalah gitu kan, tergerak hati Pangeran Diponegoro ini kayak, ya bener juga sih. Jadi kayaknya emang kudu terjun nih ke lapangan kayak gitu, emang kudu mulai apa ya, meningkatkan sistem dakwah beliau, meningkatkan apa sih level jihadnya seperti itu kan. Jadi kayak udah coba nanti saya pikir-pikir dulu gitu lah, kurang lebih jawaban Pangeran Diponegoro gitu. Nah, jadi sebenarnya tawaran itu nih masih membuat Pangeran Diponegoro ini ragu, guys. Maksudnya kayak maju mundur kayak terima nggak ya, karena masih ada ketakutan gitu kan, bagaimanapun manusiawi. Ya karena ini kan merupakan sebuah tindakan yang sangat beresiko gitu kan. Nah, tapi pernah nih suatu kejadian yang dimana Belanda itu mulai kayak ibaratnya ya mulai keterlaluan kayak gitu, yang dimana Belanda itu membuat sebuah jalur atau sebuah jalan yang melintasi pemakaman leluhur di Tegalrejo ini gitu, sehingga itu juga mengundang amarah masyarakat, bahkan mengundang amarah Pangeran Diponegoro, karena itu kan merupakan suatu kehinaan, yang dimana kan makam itu kan sakral ya. Kita tuh sama-sama tahu kalau makam, apalagi di Pulau Jawa, makam itu kan suatu hal yang sakral. Bahkan hal itu pun apa ya, dianggap sebagai penghormatan kepada leluhur sebelumnya kayak gitu, sangat menghargai lah kayak gitu kan. Nah, tapi si Belanda ini tuh kayak emang rada-rada, justru mereka tuh buat jalur yang melintas di atas pemakaman Tegalrejo ini. Nah, disitulah yang si Pangeran Diponegoro ini semakin yakin dan memantapkan dirinya ini untuk menjadi, ya sudah, bismillah saya akan menjadi pemimpin seperti itu. Nah, tapi keinginan Pangeran Diponegoro ini masih 70%. Nah, 30% ini masih ada kayak, tapi gimana nih, aduh, saya takut juga nih kayak gitu kan. Maksudnya kayak, ya gimana gitu kan, kayak ya Allah ada ketakutan gitu kan ya, walaupun beliau tahu bahwasanya bismillah niat itu lillahi ta'ala, untuk membela agama, untuk membela bangsa dan negara kayak gitu kan. Tapi ya tetap aja manusiawi pasti merasakan ketakutan, sampai beliau ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari Tegalrejo. Beliau ini kayak mengasingkan diri sebentar untuk berpikir kayak gitu kan, sehingga pada suatu malam beliau itu kayak mulai merenung, apa ya, di situ tuh boleh menghabiskan untuk membaca Quran, boleh habiskan untuk beribadah, boleh habiskan untuk kayak memohon keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon, ya Allah, mudahkan ya Allah. Kalau emang ini adalah bentuk dakwahku, kalau emang seandainya itu bentuk perjuanganku di jalanmu, mudahkan ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Nah, sehingga pada suatu malam ketika Pangeran Diponegoro ini sedang tertidur lelap, beliau ini didatangi oleh suara. Kan kita ketahui ya bahwasanya Pangeran Diponegoro ini memang orang yang ahli ibadah, sehingga hal ini tuh mungkin saja terjadi. Jadi ada suatu bisikan yang kayak, wahai Pangeran, ibaratnya kayak bisikan tuh kayak, wahai Pangeran Diponegoro, bangkitlah, ayo bela agamamu sedang ditindas, negaramu sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya kamu ini sosok yang satu-satunya sosok yang sedang dibutuhkan saat ini, dan ini tuh kamu bukan cuma membela negara, tapi kamu juga membela agama. Nah, disitulah Pangeran Diponegoro terbangun dalam keadaan angin yang sangat luar biasa besarnya seperti itu, guys. Jadi ini tuh angin tuh kayak angin yang nggak biasa gitu, tapi anehnya angin kencang tapi tidak ada satupun buah yang terjatuh. Nah, sehingga itu pun yang membuat apa ya, ketenangan. Kan tadi awalnya Pangeran Diponegoro ini kan sempat khawatir, sempat ragu, tapi karena mendapatkan bisikan tersebut, itulah keinginan Pangeran Diponegoro ini tuh bulat atau yakin, mantap 100% seperti itu.